Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar anak-anak walaupun sedang berpuasa. Hari ini kita akan belajar tema 8. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita baca bismillah dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini anak-anak kalian menyiapkan buku tema 8. Kalian buka pada subtema 2, kita akan belajar tema 8 subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran PPKN, siswa mampu mengidentifikasi persatuan dalam keberagaman. Bahasa Indonesia, siswa mampu menemukan kata tanya, huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. Matematika, siswa mampu menyatakan pengukuran waktu. SPDP, siswa mampu mengidentifikasi gerak keseharian dan alam dalam tari. PJOK, siswa mampu mengetahui gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan di air. Ini anak-anak contoh menjaga keselamatan di rumah. Yang pertama, yaitu menggunakan pelampung ketika berenang. Yang kedua, merawat piala dengan membersihkannya. Kemudian menaruh dokumen di dalam tempat dokumen agar aman, dan mengunci pintu rumah atau jendela ketika sedang keluar rumah atau pada malam hari agar rumah kita aman dan tidak dimasuki oleh pencuri. Ini anak-anak ya. Pelajaran PPKN, persatuan dalam keberagaman. Sikap menjaga persatuan dalam keberagaman, di sekolah ada banyak perbedaan. Contohnya, keberagaman jenis kelamin, keberagaman sifat atau karakter, suku, bangsa, dan agama. Dalam keberagaman tersebut, harus ada persatuan karena banyak kegiatan yang harus dilakukan bersama-sama. Contohnya, belajar kelompok, piket kelas, dan lomba tarik tambang. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan dengan kompak dan rukun. Menjaga persatuan dalam perbedaan dapat ditunjukkan melalui beberapa sikap ya, seperti saling menghormati, dan ada beberapa lagi. Contohnya, 1. Tidak menyinggung perasaan teman, tidak mengolok-olok orang lain, tidak bersikap sombong, selalu bersikap santun, dan tidak ingin menang sendiri. Bahasa Indonesia. Kita belajar huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. Penggunaan tanda titik. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. 1. Kalau terjatuh bisa terluka. 2. Jam dindingnya pun bisa pecah. 3. Ya ayah, saya akan berhati-hati. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya ya. Jadi kalimat ini di akhir kalimat diberi tanda titik. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Jadi setiap akhir kalimat itu diberi tanda titik. Ini adalah fungsinya tanda titik ya. Dibubuhkan atau ditaruh di akhir kalimat ya. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital. Ya, huruf kapital atau disebut huruf besar. Yang pertama digunakan untuk nama orang, baik di depan, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Contoh, namaku Wulan, ayahku bernama Teddy. 2. Digunakan pada awal kalimat. Contoh, saya sedang belajar di rumah. 3. Digunakan untuk menulis nama kota. Contoh, Jakarta, Solo, Semarang, dan Manado. 4. Digunakan untuk menulis nama hari. Contoh, Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu ya. Ini semua ditulis dengan huruf kapital awal hurufnya. 5. Digunakan untuk menulis nama bulan. Contohnya, bulan Januari, Februari, sampai Desember. Kemudian pada penggunaan kartu pelajar, ketika menulis nama juga digunakan huruf kapital juga nama orang ya. Pada awal hurufnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, kata tanya. Nah, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya ada apa saja? 1. Apa? Digunakan untuk menanyakan hal, peristiwa, dan kejadian. Contoh, apa yang dilakukan ibu di siang hari?
2. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang bertugas menutup pintu di malam hari? 3. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu meletakkan sepatu? 4. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan ayah pulang kerja? 5. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa pintu harus dikunci di malam hari? 6. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Contoh, bagaimana pencuri itu bisa masuk ke rumah? Selanjutnya, matematika, pengukuran waktu. A. Menyatakan waktu dalam jam 24-an. Dalam satu hari, waktu dibagi menjadi 2, yaitu sebelum tengah hari atau jam 12 siang dan setelah tengah hari. Pukulnya 00.00 sampai 12.00 menunjukkan waktu sebelum tengah hari. 12.00 sampai 00.00 menunjukkan waktu setelah tengah hari. Cara mengubah penulisan jam 12-an menjadi jam 24-an yaitu caranya waktu yang diketahui ditambah 12. Kemudian mengubah penulisan jam 24-an menjadi jam 12-an, caranya waktu yang diketahui dikurangi 12. Yang B, menentukan lama suatu kegiatan. Suatu kegiatan membutuhkan waktu tertentu untuk dapat terselesaikan. Contoh soal, pada hari Minggu, Anton mengikuti les sepak bola. Les dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 01.00. Coba kita lihat jamnya. Ini menunjukkan pukul 08.00 berakhir pada pukul 01.00. Nah, jarum pendek mengalami perputaran dari angka 8 ke angka 1. Perhatikan ya. Ini jarum pendek 8 berakhir di angka 1. Nah, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari gambar di atas kita dapat mengetahui bahwa les sepak bola itu berlangsung selama 5 jam ya. C. Hubungan jam, menit, dan detik. Tahukah kamu bahwa waktu terdiri atas detik, menit, dan jam? Berikut hubungan detik, menit, dan jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jarak setiap angka dalam jam itu sama dengan 5 menit. Pelajaran SBDP, gerak tari meniru gerakan alam. Ini gerakan tari ketika membersihkan dengan kemoceng. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Nah, gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan gambar di samping anak-anak ya. Ini gerakannya, gerakan tari dalam posisi duduk. Seperti ini, gerakan tari dalam posisi berdiri. Ini adalah gerakan tari meniru ketika membersihkan dengan kemoceng anak-anak ya. Selanjutnya pola tari. Perhatikan, pola tari ada beberapa pola. Gambarnya pola lantai lurus ke samping seperti ini, pola lantai lurus ke depan seperti ini, pola lantai berbentuk huruf V ya seperti ini, pola lantai berbentuk lingkaran seperti ini, dan pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Ini ke kiri dan ke kanan. Berikut ini adalah pola-pola lantai. Selanjutnya pada PJOK, gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan di air. Ini adalah contoh bermain menarik teman. Nah, caranya bagaimana sih kita bermain menarik teman itu anak-anak? Nah, ini adalah gerak non-lokomotor ya contohnya. Nah, cara untuk bermain menarik teman itu, yang pertama, tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. 2, kamu dapat bermain di halaman rumah. 3, berdirilah berpasangan bersama temanmu. 4, angkat kedua tanganmu lurus ke depan. 5, pegang tangan temanmu dan mulailah saling tarik-menarik. 6, dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. 7, tarik tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. Siapa yang berhasil menarik teman, dialah pemenangnya. Lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Anak-anak ingat ya, sebelum bermain atau berolahraga kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Ketika bermain, menarik teman harus didampingi oleh guru atau orang dewasa yang ada di dekatmu dan berhati-hati ya. Kemudian bermain mendorong teman. Caranya
Tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. Kamu dapat bermain di halaman rumah. Berdirilah berpasangan bersama temanmu. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu. Dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. Dorong telapak tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. Siapa yang berhasil mendorong teman, dialah pemenangnya. Lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri ya. Ingat-ingat harus pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain atau olahraga ya, agar tidak cedera, dan didampingi oleh guru atau orang dewasa yang ada di dekatmu, dan selalu berhati-hati dan menjaga diri anak-anak ya. Itu tadi adalah contoh gerak non lokomotor ya, yaitu gerak bermain, menarik teman, dan mendorong teman. Nah, kemudian gerak yang lainnya nanti kalian akan belajar pada subtema selanjutnya ya. Anak-anak, sekarang kalian mengerjakan tugas tema 8 subtema 2 ya, mengerjakan latihan pada halaman 59 sampai 61, 82, 94 dan halaman 98. Jika semua sudah selesai, foto dalam bentuk kolase dan kirim ke WA Bu Utami. Thanks everybody sudah menyimak video Bu Utami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis daftar hadir pada kolom komentar. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih. Sekian dari Bu Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.